selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan. Pembelajaran yang ke-6 ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 6. Silakan dibuka buku paket tema 6 halaman 156. Sampai dengan halaman 164. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 6. Silakan dibuka buku LKS tema 6 halaman 83. Sampai dengan halaman 86. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 7 contoh kata tanya dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat membandingkan 2 contoh berat benda dengan benar. Anak-anak, halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Siti dan ayahnya. Mereka sedang merawat tanaman bunga yang ada di halaman rumah mereka ya anak-anak. Bacalah percakapan berikut dengan teman di sebelahmu. Nah, karena anak-anak belajar di rumah, jadi anak-anak boleh membaca teks percakapan ini bersama orang tua kalian, bersama kakak kalian, atau bersama abang kalian. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Siti berkata, "Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah?" Nah, ayah menjawab, "Supaya tanaman tumbuh subur." Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian Siti bertanya lagi, "Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah?" Kemudian ayah menjawab, "Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga." Kemudian Siti bertanya lagi, "Kapan kita harus menyiram tanaman?" Ayah menjawab, "Setiap hari kita harus menyiram tanaman." "Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman?" Kemudian Siti menjawab, "Baik, Ayah. Aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari." Nah, anak-anak, itu tadi teks percakapan antara Siti dan ayahnya. Mereka membahas tentang bagaimana cara merawat tanaman ya anak-anak, supaya tanaman dapat tumbuh dengan subur. Nah, selanjutnya anak-anak bersama dengan orang tua kalian atau bersama dengan kakak dan abang kalian, anak-anak boleh berdiskusi
tentang pernyataan di bawah ini ya anak-anak. Kemudian anak-anak warnai lambang yang tanda senyum atau emotikon senyum jika pernyataan sesuai percakapan. Kemudian anak-anak warnai lambang emotikon cemberut pada tabel jika pernyataan tidak sesuai percakapan. Berikut ini anak-anak perhatikan. Di sebelah kiri pernyataannya. Yang pertama, aku menemukan kalimat tanya pada percakapan. Ya, ini sesuai ya anak-anak, jadi kita warnai yang emotikon senyum. Kemudian yang kedua, aku menemukan 5 kalimat tanya pada percakapan. Ini sesuai atau tidak sesuai anak-anak? Ya, tidak sesuai. Jadi yang kita warna adalah emotikon yang cemberut. Kemudian pernyataan yang ketiga, kalimat tanya diawali dengan kata tanya apa, apakah, siapa, mengapa, bolehkah. Ini sesuai ya anak-anak pernyataannya. Jadi yang kita warnai adalah emotikon senyum. Kemudian pernyataan yang keempat, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini sesuai juga ya anak-anak. Jadi kita warnai emotikon senyum. Penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya ya anak-anak. Tanda tanya seperti ini. Nah, anak-anak, intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Anak-anak coba tuliskan kata tanya lainnya yang kalian ketahui. Anak-anak tuliskan satu kata tanya pada satu kotak yang disediakan. Nah, anak-anak boleh berdiskusi bersama orang tua kalian atau berdiskusi bersama kakak dan abang kalian. Apakah abang kalian, kakak kalian, atau orang tua kalian memiliki kata tanya yang sama? Berikut ini contoh kata tanya ya anak-anak. Misalnya kata tanya apa, mengapa, siapa, kapan, berapa, bagaimana, dan di mana. Nah, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan maksud atau tujuan ya anak. Kemudian kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Kemudian kata tanya siapa untuk menanyakan nama seseorang. Kemudian kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah ya anak. Kemudian kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan sebuah cara atau sebuah proses. Kemudian kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat ya anak. Anak-anak, kata tanya digunakan untuk membuat kalimat tanya. Anak-anak, berikut ini contoh tanda tanya. Ini tanda tanya ya anak-anak. Buatlah pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya yang kalian tulis pada kotak di atas. Kemudian gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Anak-anak, gunakan huruf tegak bersambung. Kemudian berlatihlah bertanya dengan kalimat yang kalian buat. Ingatlah untuk menggunakan nada dan intonasi yang tepat saat bertanya. Anak-anak, perhatikan contoh berikut ini. Contoh kalimat tanya ya anak. Siapa nama guru kelasmu? Nah, di sini menggunakan kata tanya siapa untuk membuat sebuah kalimat tanya di sini ya anak. Kemudian di akhir kalimat diberi tanda tanya. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Apa yang sedang kamu lakukan, Dayu? Kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. Siapa yang mengantarmu pergi ke sekolah, Lani? Kemudian pertanyaan berikutnya. Mengapa kamu tidak ikut bermain bersama kami, Beni? Selanjutnya, di mana rumah pamanmu, Beni? Kemudian berikutnya, kapan kamu pergi ke tempat nenek dan kakek di desa, Siti? Kemudian berikutnya, berapa jumlah kelinci yang dipelihara kamu, Lani? Dan
Contoh kalimat tanya berikutnya, bagaimana hasil ulanganmu tadi, Meli? Nah, itu tadi anak-anak contoh beberapa kalimat tanya yang kita buat dari kata tanya. Anak-anak, tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran. Anak-anak, berikut ini anak-anak perhatikan. Ada beberapa kemasan pupuk. Ada yang beratnya 1 kg. Kemudian ada yang beratnya 2 kg. Ada yang berat pupuk 5 kg. Dan ada yang berat pupuknya 10 kg. Ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kg. Di toko tanaman hanya tersedia 1 kemasan 10 kg. Anak-anak, sekarang kita akan membantu Ayah Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg. Bagaimana ya anak-anak caranya? Nah, pertama Ayah Siti membeli pupuk yang kemasannya 10 kg. Kemudian dia beli lagi pupuk yang kemasannya 10 kg. Jadi 10 kg ditambah 10 kg sama dengan 20 kg. Jadi pupuk yang dibeli oleh Ayah Siti sama dengan 20 kg. Setelah sampai di rumah, pupuk yang dibeli ayah dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik yang lebih kecil. Setiap kantong berisi 5 ons pupuk. Ada berapa kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk-pupuk tersebut dapat dipindahkan semua ke dalam kantong plastik? Nah, anak-anak, berikut ini pupuk yang dibeli ayah sama dengan 20 kg. 20 kg sama dengan 200 ons. 200 ons sama dibagi masing-masing 5 ons. Hasilnya sama dengan 40. Jadi, kantong plastik yang dibutuhkan adalah 40 buah kantong ya anak-anak. Anak-anak, berilah tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, anak-anak, berikut ini gambar yang pertama. Anak-anak perhatikan. Di sini gambar di samping kiri ada 2 kemasan pupuk yang beratnya sama 5 ons. Kemudian yang ini juga beratnya 5 ons. 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. 10 ons sama dengan 1 kg. Kemudian kita lihat lagi kemasan pupuk di sebelah kanan. Di sini kemasannya 1 kg berat pupuk ini ya anak-anak. Anak-anak, 1 kg sama dengan 10 ons. Jadi tanda yang kita beri adalah tanda sama dengan ya anak-anak. Kita lihat yang kedua, soal yang kedua. Kemasan pupuk yang di sebelah kiri 5 ons, ada 3 kemasan ya anak, masing-masing beratnya 5 ons, 1 kemasan. Kemudian 5 ons dikali 3 hasilnya sama dengan 15 ons. Kemudian di samping kanan ada 3 kemasan yang masing-masing beratnya 200 gram. 200 gram dikali 3 ya anak, sama dengan 600 gram. Anak-anak, 600 gram sama dengan 6 ons. Jadi, tanda yang kita beri di sini adalah tanda lebih dari. Kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Soal yang ketiga, di sini kemasan pupuk di sebelah kiri ada 2 kemasan masing-masing beratnya 200 gram. 200 gram dikali 2 ya anak-anak. Dikali 2 hasilnya 400 gram. Kemudian
kita lihat kemasan pupuk di sebelah kiri. Di sini satu kemasan yang beratnya 1 kg. Kemudian 1 kg sama dengan 1000 gram ya anak. Jadi tanda yang kita beri adalah tanda kurang dari. Oke, silakan anak-anak perhatikan. Tanda kurang dari yang kita beri di sini ya anak. Selanjutnya, silakan anak-anak perhatikan. Selain merawat tanaman, Ibu Dayu juga suka berkreasi. Kali ini, Ibu Dayu berkreasi dengan menggunakan karton bekas tisu gulung. Ibu Dayu akan membuat hiasan vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Anak-anak, berikut ada beberapa alat dan bahan yang harus dipersiapkan ketika kita mau membuat hiasan dari karton bekas tisu gulung ya anak. Yang pertama, karton bekas tisu gulung atau karton berwarna coklat. Kemudian yang kedua, kertas warna ya anak. Yang ketiga, lem kertas. Kemudian yang keempat, pensil. Dan yang kelima, gunting. Selanjutnya, cara membuat, yang pertama siapkan karton bekas tisu gulung. Kemudian yang kedua, caranya anak-anak juga dapat membuat gulungan kertas itu dari kertas karton yang warna coklat ya anak-anak. Dan yang ketiga, hiaslah kertas karton bekas tisu gulung dengan hiasan dari kertas warna. Misalnya kertas warna itu contohnya kertas origami, boleh ya anak-anak. Kemudian yang keempat, buatlah gambar pada kertas warna sesuai keinginanmu. Dan yang kelima, guntinglah gambar hiasanmu itu. Hati-hati menggunakan gunting supaya tidak melukai tangan ya anak. Kemudian yang keenam, tempelkan hiasan dari kertas warna itu pada karton bekas tisu gulung. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 7 contoh kata tanya, yaitu pertama, kata tanya apa, kemudian yang kedua, kata tanya siapa, yang ketiga, kata tanya kapan, yang keempat, kata tanya di mana, dan yang kelima, kata tanya mengapa, kemudian yang keenam, kata tanya berapa, dan yang ketujuh, kata tanya bagaimana. Kesimpulan pembelajaran yang kedua, 2 contoh perbandingan berat benda, misalnya, pertama, berat pepaya 2 kg kurang dari berat durian 5 kg. Kemudian, yang kedua, berat semangka 4 kg lebih dari berat mangga 2 kg. Oke anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan. Pembelajaran yang pertama ya anak. Marilah kita tutup dengan berdoa. Ambil sikap doa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.